Kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesain sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, Nabi SAW mengatakan, "Maka nafi hajati akhi, kana Allahu fi hajati." Siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Lebih canggih mana nih? Kita nyelesain masalah kita sendiri atau Allah yang nyelesain masalah kita? Allah yang nyelesain masalah kita. Jadi biar Allah yang beresin masalah kita, tugas kita adalah beresin masalah orang lain. Kayak gitu kaidahnya, dan itu bukan hanya hadis motivasi. Saya menjadikan semua ayat dan hadis yang saya tahu itu sebagai konsep berpikir, bukan sekedar hadis motivasi. Baca hadis kemudian memotivasi, ayo tolong orang lain, tapi jadikan itu konsep berpikir. Apa bentuk konsep berpikirnya? Begitu kita punya masalah, nyari orang yang juga sama punya masalah. Lu punya masalah enggak? Enggak ada. Kok enggak sih? Cari. Lu punya masalah enggak? Siapa yang punya masalah tolong DM saya. Siapa yang punya masalah tolong WA saya. Siapa yang punya masalah tolong japri saya. Akhirnya berudul banyak banget kan yang datang. Saya punya masalah, pilih salah satunya yang kita mampu. Kadang-kadang yang kita tolong itu bukan yang paling darurat, bukan yang paling besar, bukan yang paling sulit, tapi yang paling mungkin kita lakukan. Ini hal yang wajar, jadi kita nggak boleh juga menjudge orang lain, lu kerjaannya bantu yang kecil-kecil, yang receh-receh. Ya siapa tahu dia yang receh tapi ikhlas, dan kita yang mungkin istimewa banget nggak sanggup jaga keikhlasan kita kan. Kayak cerita bab ikhlas kemarin, ada 2 orang beramal, yang satu sholatnya standar, yaitu sholat wajib doang. Yang satu lagi plus qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Mana lebih baik? Yang plus dong, wajib plus sunnah, lebih baik yang plus. Tapi kadang-kadang yang plus ini ujian keikhlasan, ujian rianya juga lumayan luar biasa. Kalau yang standar, apa yang mau diriain? Kayak hafalan Al-Quran, yang satu hafal trikul. Yang satu lagi hafalnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, wah setengah Al-Quran, 15 juz. Mana yang lebih utama? Pastinya yang lebih banyak hafalan. Tapi paling banyak hafalan justru ujian riyanya lebih berat, lebih besar.